Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya untuk anak-anak kami kelas 10 akuntansi maupun TKJ. Nah, hari ini kita lanjutkan bidang studi pelajaran kita yaitu PKN. Ini masih lanjutan minggu yang lalu, yaitu masih tentang asas-asas kewarganegaraan. Nah, minggu yang lalu kita membahas tentang asas ius sanguinis, asas ius soli, kemudian ada yang disebut sebagai bipatrid, apatrid, dan multipatrid. Nah, berikutnya adalah syarat-syarat menjadi seorang warga negara. Ada dua. Yang pertama secara naturalisasi, kemudian yang kedua secara istimewa. Nah, syarat menjadi warga negara Indonesia secara naturalisasi. Nah, ini juga sama halnya kayak kemarin, undang-undangnya juga sama, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006. Nah, adapun syarat menjadi seorang warga negara diantaranya yaitu yang pertama, berusia 18 tahun atau disebut dewasa atau sudah kawin. Nah, artinya dia sudah dewasa, sudah bisa memilih yang mana dipilihnya, warga negara, apakah warga negara Indonesia atau mungkin pindah menjadi warga negara asing karena dia sudah dewasa, ya, atau sudah kawin atau disebut berkeluarga. Jadi dia boleh memilih. Kemudian yang kedua syaratnya bertempat tinggal di Indonesia minimal 5-10 tahun lamanya. Artinya kalau dia warga negara asing yang datang ke Indonesia, tinggal di Indonesia sudah ada 5 tahun bahkan lebih. Nah, dia sudah bisa membuat permohonan kepada Kementerian Kehakiman atau Departemen Kehakiman supaya dia itu bisa menjadi seorang warga negara Indonesia. Kemudian syarat yang ketiga adalah sehat jasmani dan rohani. Nah, seorang warga negara asing jika ingin tinggal di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia, dia harus sehat jasmani dan rohani, tidak sakit, tidak gila, ya, atau tidak ada membawa penyakit dari negara asalnya. Nah, ini bisa diterima. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, dapat berbahasa Indonesia. Nah, kalau dia warga negara asing, dia harus bisa belajar bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya dia datang dari Korea, dia datang dari Amerika, atau dia datang dari Singapura, ya harus belajar bahasa Indonesia dan bisa berbahasa Indonesia. Ini yang keempat. Nah, syarat yang kelima, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana. Nah, dia bukanlah seorang pidana, dia bukanlah seorang buronan, atau dia tidak pernah bermasalah dengan hukum di negaranya. Ya, dia harus bersih sebagai warga negara asing yang ingin masuk menjadi warga negara Indonesia. Kemudian berikutnya, memiliki pekerjaan yang tetap. Nah, memiliki pekerjaan yang tetap ini, dia datang ke Indonesia bukan menganggur. Dia harus punya pekerjaan. Ya, dia harus punya pekerjaan supaya apa? Tidak terjadi atau tidak menambah angka pengangguran di Indonesia. Ya, kemudian dia punya tempat tinggal yang tetap. Kemudian syarat yang terakhir adalah membayar kas kepada negara, atau kalau kita bilang uang kas kepada negara, dan negara tidak menentukan banyak uang tersebut. Ini hanya sebagai persyaratan. 100.000 juga boleh, 500.000 juga boleh, atau bahkan 10.000 juga boleh. Nah, ini syarat secara naturalisasi sebagai warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia.
Nah, syarat yang kedua tadi adalah secara istimewa atau naturalisasi istimewa. Ini adalah orang yang datang ke Indonesia, warga negara asing yang datang ke Indonesia, dia ingin menjadi seorang warga negara Indonesia secara istimewa. Ini contohnya, dia membawa nama baik bangsa Indonesia atau membawa kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Nah, kita contohkan misalnya seperti orang-orang yang dari seperti Belanda, pemain sepak bola ya di Indonesia menang, dia membawa nama baik bangsa Indonesia. Nah, jika dia ingin menjadi seorang warga negara Indonesia, dia sudah bisa dan boleh karena dia sudah membawa nama baik Indonesia dan diterima oleh negara Indonesia. Ini sudah sah secara hukum dan undang-undang. Nah, ini saja dulu Ibu sampaikan. Nanti kita lanjut minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.